Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin update lagi analisa saham Telkom ya, di mana saham Telkom ini sebelumnya saya sudah pernah update tanggal 27 Maret 2023, laporan tutup tahun 2022 dan tanggal 28 April kemarin sudah rilis laporan kuartal 1 2023 ya. Dan hari ini tanggal 7 Mei saya akan bahas ulang lagi. Hari Jumat kemarin harganya naik tipis ke 4170. Untuk kinerja harga sahamnya untuk jangka panjang ini sebenarnya bagus ya. Floating profit, namun kalau kita lihat setahun terakhir ini harganya cenderung turun ya. Cenderung turun untuk harga tertinggi setahun terakhir ada di 4770 dan harga terendahnya di 3570. Jadi ini kira-kira ada di tengah-tengah ke atas sedikit gitu ya. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham Telkom ini dari 4 analisa ya, dari fundamental itu gambaran dan kinerja perusahaan secara umum. Kemudian dari seasonality ya, biasanya bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Dari bendarmologi, perpindahan sahamnya selama setahun terakhir itu seperti apa, dan di bulan Mei ini, 1 sampai 7 Mei seperti apa juga perpindahan sahamnya. Kemudian dari technical kita akan review analisa technical tanggal 27 Maret 2023 dan kira-kira setelah ini kedepannya akan kemana lagi dari sisi technical. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu ya Telkom Indonesia. Ini usahanya ya kira-kira ada dua ya, ada jaringan telekomunikasi seluler dan fiber optik ya, IndiHome. Kira-kira seperti itu ya usahanya yang besar. Ya, ini listing di bursa 95 dengan IPO price-nya 2050, pernah stock split 2 kali, 1 banding 2 dan 1 banding 5, sehingga kalau teman-teman beli di harga IPO dan tidak diapa-apain sampai hari ini, maka nilainya sudah 2034% dari harga IPO. Oke, ini adalah sedikit gambaran tadi sudah diinfokan bahwa Telkom ini ada dua pendapatan utama dari seluler ya atau Telkomsel dan IndiHome teman-teman ya. Dan ini kontribusinya IndiHome semakin lama semakin naik mau dari baik dari sisi revenue maupun dari sisi net income ya. Jadi arah kedepannya kita akan ngerti ya telekomunikasi kira-kira arahnya akan ke IndiHome teman-teman ya, akan lebih banyak ke fiber. Oke, ini adalah update kinerja perusahaan kuartal 1. Kalau kita lihat ini naik lagi teman-teman ya, jangka panjangnya sedang naik, laba usahanya sayangnya cenderung stagnan teman-teman ya, cenderung stagnan dan laba bersihnya juga cenderung stagnan. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ya, pendapatannya tadi kita lihat naik teman-teman ya, namun beban usahanya ini meningkat ya dari 66 ke 68 sehingga laba usahanya tadi turun, penghasilan atau beban lain-lainnya juga meningkat ya, sehingga tadi ikut menurunkan ya labanya. Ya, meskipun pendapatan naik namun labanya tadi terlihat stagnan. Kalau kita lihat laba bersihnya ini cenderung stabil ya di 20%-an ya, 24 ini cenderung turun ya 23,4%. Jadi ini memang sedikit flat teman-teman ya untuk laba bersihnya. Oke, ini adalah laporan kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022. Pendapatan tadi naik tipis 2,5%. Namun dari laba usahanya juga naik 7,7%, naik tipis. Kemudian laba sebelum pajaknya naik 7,5% dan laba bersihnya naik 7,5%. Ya, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat 3,03, nggak beda jauh dengan video yang sebelumnya. Untuk pairnya 16, ini lumayan lumayan teman-teman, lumayan turun. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini memang PBV ada di bawah rata-rata ya teman-teman ya, masih di bawah rata-rata meskipun sudah lebih tinggi daripada tutup tahun 2022. Untuk pairnya sendiri ini di rata-rata ya, namun kalau dibandingkan 2022 ini sedang di bawahnya karena tadi kinerjanya naik untuk kuartal 1, namun apa harga sahamnya tidak naik setinggi dari 2022. Ya, untuk ROE-nya sendiri 15,5%. Ya, kita bayarnya di price to book value 3. Jadi, kita akan mendapatkan earning yield itu 5,12%. Jadi, ini terbilang mahal karena di bawah 10%. Untuk dividen sendiri, ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Nggak pernah absen bagi dividen. Terakhir yieldnya 3,61% dan kalau kita lihat earning per share-nya 2022 sudah muncul 209, namun ini belum ada update ya. Belum ada update lagi akan bagian dividen berapa.
Untuk 2023 sendiri ini mencetak rekor lagi ya, EPS-nya 65 lebih tinggi sehingga annualize-nya ini juga terlihat lebih tinggi, teman-teman ya. Untuk dividen ada informasi ya di berita bahwa perusahaan akan berencana mengucurkan dividen 65 sampai 80% ya dari corporate communication-nya. Ya, jadi ini 65 sampai 80% itu akan memberikan yield nanti kira-kira 3,2 atau sampai 4% ya. Kalau misalnya 65% berarti 135 yang dibagikan, kalau 80 berarti 167. Oke, untuk seasonality sendiri untuk bulan Mei ini memang cenderung turun ya, cenderung turun. Namun nanti bulan Juni dan Juli ini potensi untuk naiknya cukup tinggi ya, 80%. Namun setelah itu Agustus turun dan September. Jadi kemungkinan dividennya ada di bulan ya ini Juni ya, Juni-Junian teman-teman ya, Juni, Julinya tapi ini naik ya, bukan Juninya yang naik malah ya. Jadi ini turun karena mungkin come date-nya di Juni, jadi turun, kemudian dia Julinya naik karena sudah turun cukup dalam di bulan Juni. Untuk sisi bandarmologinya sendiri ini masih sama ya, masih dipegang oleh negara 52% dan masyarakat 47,9% atau 47 miliar. Ya, ini adalah direksi dan komisaris. Ada satu direksi yang punya cukup banyak ya, 1 juta lembar saham. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini mengalami penurunan di tahun 2023 meskipun secara dari kuartal 4 masih terlihat naik ya. Di sini 158 ke 170. Namun untuk di 2023 sendiri sudah terlihat menurun cukup drastis ya setiap bulan ya. Dan kalau kita lihat partisipasi asing di saham ini sangat tinggi ya, di atas 50%. Jadi kita bisa follow investor asing di sini, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat 2022 ini buangnya cukup banyak di kuartal 4, kemudian di kuartal 1 sudah mulai akumulasi lagi meskipun masih belum menutupi buangan barang di tahun kuartal 4 2022, teman-teman ya. Kuartal 1 sudah mengumpulkan 2,1 juta lot, kuartal 2 ini belum selesai sudah mengumpulkan 2,9 juta lot ya. Di April beli banyak sekali dan Mei ini ternyata ada distribusi lagi. Oke, tadi selain dari partisipasinya yang sangat tinggi ya di atas 50%, kepemilikannya pun di saham floating atau saham yang scriptless itu juga tinggi teman-teman. Jadi ini semakin memantapkan bahwa investor asing memang berperan penting dalam menggerakkan harga saham Telkom. Ya, kalau kita lihat secara umum perpindahan sahamnya setahun terakhir dari April ke April, ya investor asing terlihat sedang mengurangi sahamnya 1,54%. Ya, yang paling besar buang barang adalah ini adalah institusi keuangan asing ya teman-teman ya. Dari 17,7% dia mengurangi ke 3,33%. Namun kalau kita lihat sebenarnya porsi apa penguasa supply-nya ini ada reksadana asing teman-teman. Ini penguasa supply ya di mana dia menguasai 25% atau seperempat dari saham beredar ya. Dan ini terlihat sedang mengakumulasi ya untuk si penguasa supply-nya. Ya, terbesar kedua ini ada foreign others ya, ini juga terlihat akumulasi di bulan April. Ya, tapi secara overall investor asing sedang buang barang, jadi sedang terjadi distribusi ya. Dan ini kalau kita lihat investor retail lokal juga naik kepemilikannya meskipun beberapa bulan terakhir ini turun terus sebenarnya. Jadi mulai menjauh. Tadi juga kita sudah lihat ya di secara ini kepemilikan dia turun. Jadi secara jumlah orangnya turun, secara kepemilikannya turun. Namun kalau kita lihat dari April ke Aprilnya tetap ini masih naik, teman-teman ya. Secara kesimpulan setahun ya ini masih terjadi distribusi meskipun kalau kita lihat di sini investor asing mulai ada akumulasi kecil. Nah, untuk bulan Mei sendiri ya, karena tadi kita sepakat ya bahwa investor asing di sini sangat memiliki pengaruh di harga. Ya, kalau kita lihat ya investor asing mengakumulasi harganya naik, investor asing jual harganya turun. Dan kalau kita lihat di bulan Mei ini sedang terjadi big distribution oleh investor asing ya. Di sini buang barang teman-teman ya. Setiap hari buang barang nggak pernah ada pembelian, net sell terus. Jadi bulan Mei juga sedang terjadi distribusi. Nah, ini adalah review analisa teknikal tanggal 27 Maret 2023 ya. Waktu itu saya memprediksi ini sedang ranging di 3.600 dan 4.750. Maka ini rangingnya sedang pernah menyentuh titik support ya 3.600 dan sedang uptrend ya, short uptrend di sini ya menuju ke 4.750 dan waktu itu saya prediksi dia akan turun dan ke 4.450. Nah, ini teman-teman ya hasilnya pada saat analisa sebelumnya
sedikit salah teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya memprediksikan turun di sini, kemudian dia akan naik ke 4450. Ternyata dia nggak turun sampai ke 3860, tapi langsung naik ke 4450 dan sekarang malah turun ke 4200. Ya, oke, kemudian bagaimana nanti kira-kira arah harga sahamnya ke depan, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini masih pola uptrend dari ranging ini masih terjadi, teman-teman. Jadi, kemungkinan besarnya dia akan eh, masih turun di bulan Mei ya, mungkin akan turun, kemudian dia akan naik ya. Jadi, kemungkinan besar bisa menuju ke 4750, teman-teman ya, masih eh, memungkinkan ya, karena di sini memang pernah ke 4750 ya resistennya. Jadi, kemungkinan besar dia akan tetap menuju ke 4750 dalam beberapa waktu, apalagi tadi di Juli ya. Juli kan potensinya untuk naik cukup tinggi. Oke, kira-kira ini teman-teman ya, lanjutan dari analisa teknikal Telkom untuk kedepannya. Dan terakhir kita akan masuk ke risamnya di kinerja jangka panjangnya naik ya, 12 tahun, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi terbilang mahal, rutin bagi dividen, forecastnya 3,2 sampai 4%. Untuk seasonality nanti potensi naik di Juni dan Juli. Untuk bandar homologi dari April ke April secara setahun masih terlihat distribusi. Dan di bulan Mei ini 1 sampai 7 terlihat juga sedang distribusi. Technical ini masih ranging aja di 3600 ke 4750 meskipun arahnya dalam ranging ini sedang short uptrend ya menuju ke resisten teratas. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Telkom ya. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri kalau mau menjual atau membeli saham Telkom. Oke, sampai di sini dulu mungkin analisa saham Telkom. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.